warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Ramadhani dari kelas 5B SDN Markuman 1 Surabaya. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Desa Ketintang. Dikisahkan di suatu masa di puncak kejayaan kerajaan Majapahit, datanglah seorang laki-laki gagah perkasa yang memiliki kesaktian yang tidak ada bandingannya. Dengan kesaktian yang ia miliki, ia dapat membuka hutan menjadi permukiman dan persawahan. Saat sedang membabat pepohonan dan semak-semak di hutan tersebut dikenal dengan memiliki banyak sekali makhluk halus yang suka mengganggu manusia yang sedang lewat di kali berantas. Nama laki-laki tersebut ialah Ki Wijil. Nama Ki Wijil diberikan oleh sang pembesar kerajaan Majapahit. Menurut cerita banyak orang, Ki Wijil merupakan keturunan dari Abu Gadring. Para makhluk halus terganggu dengan apa yang dilakukan Ki Wijil. Mereka berniat untuk membunuh Ki Wijil. Akhirnya pertarungan antara Ki Wijil dengan para makhluk halus tidak dapat terhindarkan. Akhirnya pertarungan tersebut terjadi sangat lama hingga membuat kerusakan di mana-mana. Pertarungan tersebut sangat sengit. Akhirnya Ki Wijil memenangkan pertarungan tersebut. Dan Ki Wijil mengusir para makhluk halus dari hutan tersebut. Terbukanya hutan tersebut menjadi perbincangan banyak orang yang melewati kali berantas. Akhirnya banyak orang yang sudah mulai berani untuk beraktivitas di sana. Banyak orang juga yang ingin pindah ke sana untuk bermukim. Selain membuat permukiman, Ki Wijil juga membuat persawahan. Hutan Ki Wijil lebih banyak daripada warga lainnya. Para warga bingung kenapa hasil tani mereka lebih sedikit daripada Ki Wijil. Akhirnya mereka pun bertanya, "Ki, kenapa hasil tanimu lebih banyak, sedangkan kami lebih sedikit? Padahal tanah yang kita garap sama." Ki Wijil pun menjawab, "Oh, itu memang tanah yang kita garap sama, tapi cara kita mengelolanya berbeda. Saya menggunakan alat yang terbuat dari logam. Kenapa engkau tidak menggunakan alat sepertiku?" Akhirnya ada salah satu warga yang ingin meminjam peralatan milik Ki Wijil. "Ki, bolehkah saya meminjam peralatan milikmu? Saya membutuhkannya karena esok sawah saya sudah mulai digarap." Ki Wijil pun menjawab, "Baiklah, saya pinjamkan. Dengan setelah selesai menggunakannya, kembalikanlah kepadaku." Mendengar jawabannya, ia sangat bersemangat dalam mengerjakan sawahnya. Akhirnya banyak orang juga yang meminjam peralatan milik Ki Wijil. Akhirnya pekerjaan Ki Wijil menjadi terhambat, hasil panennya pun mulai menyusut. Tapi Ki Wijil tidak marah karena melihat kerjasama antara warganya dan terkadang mereka juga membantu Ki Wijil tanpa pamrih. Akhirnya Ki Wijil pun berniat untuk membuat peralatan tersebut untuk mereka. Alat yang dibuat Ki Wijil yaitu cambur, mata bajak, ari, dan masih banyak lagi. Akhirnya banyak orang yang memesan peralatan milik Ki Wijil. Akhirnya toko besi milik Ki Wijil terkenal di mana-mana. Dan ada juga orang yang ingin berburu kepada Ki Wijil. "Ki, bolehkah saya berburu kepadamu?" Ki Wijil pun menjawab, "Boleh, dengan satu syarat, yaitu menjual barang yang kalian jual dengan harga murah, apalagi ke petani miskin." Akhirnya mereka menyetujuinya. Akhirnya Ki Wijil menurunkan bakatnya membuat peralatan tersebut kepada anak didiknya. Akhirnya tempat tinggal Ki Wijil selain terkenal dengan persawahan, terkenal juga dengan toko-toko besi yang tersebar di mana-mana. Karena mereka sekarang banyak buka di sekitaran toko milik Ki Wijil. Akhirnya desa yang belum memiliki nama tersebut dinamakan Desa Ketintang karena setiap harinya terdengar suara bunyi besi yang ditempa, yaitu ting-tang, ting-tang. Desa Ketintang berada di tempat Wonocolo, Surabaya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.